Selamat siang semuanya dan berjumpa lagi dengan Sunusiu di sini dalam tayangan Vibrasi Kebaikan. Dan seperti biasa dalam Vibrasi Kebaikan hari ini, sebelumnya saya akan berbincang-bincang dulu. Ya, kita akan membacakan satu kata-kata yang bagus ya dari kebijaksanaan orang Timur. Nah, kebijaksanaan orang Timur. Kita akan berbincang tentang keserakahan. Tunggu ya. Oke, serakah. Ada yang dikatakan 自助万里看出国, katanya begitu. Serakah, apa artinya? 吃 makan, 出玩 di dalam bowl, 看 出国里. Ya, apa tuh artinya? Memakan yang ada di mangkok, tapi matanya melihat kuali yang berisi makanan. Nah, jadi dia sedang makan di dalam mangkoknya, tapi matanya itu melihat ke dalam kuali yang berisi makanan. Ini pepatah Cungkuo. 吃出碗里看出锅里. Nah, itu artinya adalah melihat makanan di dalam melihat makanan yang di mangkok, tapi melirik makanan yang ada di dalam panci. Nah, ini artinya saat ini. Oke, nah itu adalah peribahasa pada pagi hari ini, wisdom. Artinya kadang-kadang orang itu tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya dan masih melihat orang lain punya makanan atau pengen melihat yang akan disajikan. Selamat pagi, kita sudah berjumpa dengan Miss Olive. Pagi Ya, semua, Olive Oil. anak muda Ya, ya. Miss Oil. Selamat pagi, Olivia Pagi semua. Oktonur Olivia. Ah. Kedengaran? Jelas? Jelas. Halo, jangan lamun. Bu, 1, 2, 3. Jelas, agak patah-patah. Ya, ada goyang patah-patah ya. Sinyalnya mungkin ya. Iya, sinyal di sini lancar, sinyal di sana tidak tahu. Atau mau sekali lagi masuk ya? Aku undang sekali lagi ya, aku invite. Oke, nah hari ini yang datang di tempat kita adalah seorang Lause dari England ke atau guru bahasa Inggris atau teacher dari bahasa Inggris. Nah, beliau adalah pemenang speech, banyak diadakan lomba-lomba pidato dalam bahasa Inggris. Ya tentunya kalau untuk kalangan kami adalah kebanggaan karena satu-satunya orang Benteng yang Inggrisnya jago banget. Halo, Nggak sejago itu. halo orang-orang kalau di Jakarta anak-anaknya pinter-pinter bahasa Inggris, tapi kalau untuk orang Benteng kan, wah udah satu kebanggaan kita punya English teacher, yes, Iya. how are you, fine? Daripada nggak ada ya suhu ya. Ya, silakan mengenalkan dirimu dulu. Ya, halo semuanya, nama budaya. Ya. Nama saya Oktonur Olivia. Saya Budaya. ex-teacher kayaknya baru berhenti jadi guru. Romo lagi suhu. Grogi ya. Grogi, aduh. Dari tadi udah siap-siap ke toilet 3 kali. Mentang-mentang pengantin baru jadinya udah nggak ngajar lagi nih. Jadi ibu rumah tangga aja. Ya, udah merit, udah penghasilannya berbeda dari kantong suami. Bener-bener. Tinggal minta doang sekarang. Iya. Baru 2 bulan sih berhentinya, tapi sekarang tetap ngajar kok. Tetap ngajar online sendiri gitu. Tuh, terus muridnya udah banyak sih. Ya. Suhu udah Sinyalnya banyak banget. Oke, coba udah banyak aku pindah ya. Ya, Iya, begitulah. banyak, ada 2. Ya, coba cari tempat ke atas genting juga boleh lah. Sambil dikocok-kocok dulu nih wifi-nya. Emang Coba. cuacanya lagi jelek. Cuacanya memang lagi kurang begitu bagus. Ya, oke, udah kelihatan lebih jelas di sini. Jadi dandannya nggak sia-sia. Bisa aja. Ya inilah YouTuber. Pakai cahaya sini sono kali.
Ya, malah di sini Udah, jadinya. udah, udah yang terbaik. Cari tempat yang bagus pencahayaannya, ya. Mm-mm. Yang penting sinyalnya bagus ya. Jadi Iya, nggak aduh, aduh, aduh. sia-sia katanya. Oke. Kalau wifi jelek, nggak usah pakai wifi, pakai wifi aja. Pakai wifi, pakai data aja, data maksudnya. Lebih jelek lagi di sini kalau Oke, pakai data. ya. Mm-mm. Ini adalah seorang YouTuber muda dari Tangerang, ya, kota kelahiranku, daerah Benteng, ya, yang cukup membanggakan. Gitu ya. Lebih jelek lagi ya. Udah naik genteng lah. Iya. Kebahagiaan tapi kita tidak bisa merasakannya. Hidup dalam satu lingkungan yang berbahagia tapi malah tidak menyadari, bahkan sering mengeluh, sering komplain dan tidak bisa menghargai kehidupan itu sendiri. Nah, jadi orang Tionghoa zaman dulu itu senang mengatakan, ni mei si dou si jiang, senti bu kuai senti bu mei fu bao. Kita selalu berkata, saya tidak bahagia dan tidak ada rezeki yang baik buat diri saya. Hidup hanya untuk komplain. Nah, tapi kalau kita menyadari bahwa kebahagiaan itu ada di sekitar kita kok, rezeki juga ada di mana-mana kok, cuma kitanya aja nggak mau mencari, kitanya aja terlalu mellow. Nah, malah gelap nih di sini. Nanti kita dalam acara dunia lain nih. Alif, Ini Alif, kok suaranya gelap di bentrok situ. ya? Suaranya bentrok ya. Di sini Heeh. jelas sih. Coba sebentar ya. Nah, mungkin nabrak tembok suaranya. Iya, oke. Nah, jadi kita bilang bersyukur kita punya satu tempat yang membuat kita bahagia. Ada 5 pilar sebetulnya yang diajarkan oleh Konghucu ya. Nah, salah satunya adalah pilar kerohanian atau spiritual. Di mana kerohanian dan spiritual ini juga membuat kita menjadi kuat di dalam menghadapi kehidupan. Nah, yang kedua adalah pilar kejiwaan. Pilar kejiwaan ini yang banyak menjadi masalah karena pilar kejiwaan menyangkut intelektual, kreativitas, paradigma, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman kerja. Ini ada 6 hal yang merupakan pilar kejiwaan. Yang pertama adalah intelektual, kedua adalah kreativitas, tiga adalah paradigma, keempat pengetahuan, knowledge, kelima keahlian, dan keenam adalah pengalaman kerja. Dan pilar kejiwaan ini saya lihat ada di dalam narasumber kita yang pada siang hari ini berada bersama kita ya. Dia memiliki intelektual, kreativitas, paradigma, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman kerja. Ya, lalu pilar ketiga adalah pilar tubuh atau pilar body, di mana tubuh kita harus sehat dan kuat. Pilar keempat adalah family, keluarga, bahwa kita memiliki keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, dan pilar keenam adalah attitude atau sikap ya. Nah, jadi ini adalah pilar-pilar dalam kehidupan untuk kita bahagia. Kita akan membahas spiritual soul atau jiwa. Bagaimana sih bakat seseorang, intelektual seseorang, dan kenapa sih dia bisa kreatif banget sama memiliki keahlian. Kita tanya sama teacher ya. Yeah, what do you think about the soul, intellectual, creativity, and ya itulah yang tadi saya sudah tanya, sudah saya sampaikan. Kurang lebih saya mengerti. Karena saya, ya mengerti Iya. ya, karena saya tahu kamu juga begitu, jadi bisa berbagi ya. Ya, coba tolong dikasih ke kita-kita nih. Pengalaman apa aja yang sudah membuat kamu tumbuh, berkembang, dan menyebabkan kamu itu menjadi punya otak yang kreatif, senang musik, nyanyi, terus juga berbagi, dan terutama untuk menjadi guru, passionnya di sana. Bisa diceritakan pada kita, monggo. Introduce yourself. Iya. Introduction Sekarang saya mau introduction lagi ya. mendengarkan.
Ya nggak apa-apa lah, kan tadi sinyalnya elek. Oke, ya tadi udah perkenalan. Hello everybody, I'm Oktober Olivia. You can call me Olive. I am an English teacher, and sometimes I become an entrepreneur. Now I am a wife. Oke, dulunya sebenarnya saya nggak suka. Halo, kedengeran Su? Ah ya, Jelas. dulunya saya sebenarnya nggak suka Ya. pelajaran bahasa Inggris karena tuh nggak No. suka sama gurunya. Jadi kalau nggak Oh, suka kualat dah sekarang. kalau nggak suka sama gurunya, nggak suka sama pelajarannya tuh dulu, gitu. Iya. Makanya nggak boleh nggak suka Iya ya. benar-benar. Terus nggak suka sama gurunya malah jadi guru Hmm. kayak gitu kan. Nah, itu. Iya tadinya udah. Makanya orang juga nggak boleh. Ah, aku tidak suka Oh dia, iya nggak suka dia, benar-benar. nggak suka dia. Jadi suaminya. Iya, kualat Nggak boleh ya ngatain benar-benar. orang juga. Iya. Tapi ya itu ada sisi bagus ya. Hmm. Karena ketidaksukaan itu dan kemudian malah akhirnya berkecimpung di dalam itu. Mm-mm. Dunia itu memang harus begitu. Ya, saya sebenarnya tidak suka loh dengan kehidupan seperti Mm. ini. Tapi malah jadi menyukai Mm. kehidupan seperti ini gitu Mm. kan. Simple ya, Su. Awal-awalnya nggak ada yang nyangka, Uh-uh. iya. Tetapi lama-lama, waduh, waktu terutama di Taiwan, baru masuk ke Hosieyen, waduh, kita kan taunya kan kehidupan para biku Mm. ya. Kehidupan para biku kan kalau orang Tangerang udah jelas banget. Begitu sampai di Taiwan, ini kehidupan para Shaolin kok kayak begini ya gitu ya. Stres juga, militer juga, terus kemudian juga disiplinnya luar biasa. Terus kita tiap hari cuma belajar, kerja, belajar, meditasi, niancing, gamkeng gitu ya. Dan apa ini? Pikiran kita malah jadi kalut. Padahal kan kayaknya kalau dulu kita pabaja atau kayak gimana, kayaknya tenang-tenang aja Mm. gitu, dilayani semuanya. Kalau ini kita yang melayani sama. Awal-awalnya tidak terima, tapi setelah mengerti dan memahami, menjalani, malah enjoy keterusan sampai sekarang. Ya, Su bisa kungfu. bisa kungfu panda di dapur, seng 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 seng, hop. Iya, Gitu. iya. Terus gimana tuh? Terus, Pengalaman pertama kali ngajar gimana? Waktu kamu seneng, dari tadi kan nggak seneng bahasa Inggris, mm-mm, tiba-tiba kuliah juga ambilnya sastra mm-mm. Inggris, ya, lulus terus ngajar. Ini ada sepupumu ya, ada Ninin, Oh iya. iya. Iya, awalnya nggak suka bahasa Kan. Jadi Inggris. gimana pertama? Terus Hmm, akhirnya kok Inggris saya jeblok-jeblok tuh pas SD-nya gitu. Terus habis itu hmm, udahlah kok apa namanya? Saya rankingnya lumayan. Cuman yang bikin hancur tuh bahasa Inggrisnya. Jadi akhirnya cobalah ngeles bahasa Inggris gitu kan. Nah, terus ketemu sama guru yang hmm, cocok. Jadinya senang sama apa namanya? Pengajarannya, penjelasannya terus masuk. Terus kok jadi saya bisa gitu yang tadinya saya pikir nggak bisa malah jadi bisa. Terus ya begitu keterusan hmm, ngeles lama-lama pas SMA terutama yang UN kan ada bahasa Inggris ya Suhu ya. Nah itu hmm, guru tuh mulai tahu kalau saya tuh ya bahasa Inggrisnya lumayan terutama di grammarnya. Jadi setiap pulang sekolah hmm, tuh yang spesialisnya bahasa Inggris siapa, matematika siapa. Nah itu saya yang bahasa Inggris mulai hmm, ngajar ke teman-teman gitu sepulang sekolah. Biar hmm. kita UN-nya tuh lulus bareng gitu. Udah, Wow. Dulu ngeles di mana? Ngomong-ngomong, ngeles di Nur. Taman Cibodas. Panggilnya Olive aja lah ya. Iya, nama Di nama King. kampungnya Nur boleh. Susah panggilnya Okto. Ngomong-ngomong ulang tahun dong ya, Iya, Oktober ya. benar. Iya, kapan? 24, Su. Udah lewat. Oh, bentar Iya, lagi ya. kadonya ada. Iya. Ada, ntar aja tungguin. Iya. Nah, jadinya sekarang dulu ngelesnya di Tangerang atau di dekat rumah? Ngelesnya di Taman Cibodas di Tangerang dekat rumah. Oh, Taman Cibodas. Mm-mm. Iya. Kalau dulu zaman saya tuh waktu itu Kokapeng ya, Kings ya kan terkenal Kings Inggris ya. Ah, Waduh, itu ada satu guru favorit itu ah, kan. Nah, buat cewek-cewek itu Mister Rudy dulu namanya. oh, Wah, semua anak-anak yang nggak bisa bahasa Inggris jadi jago. wah. Karena gurunya so handsome, sir, so handsome.
Jadi muka juga Jadi mendukung kadang-kadang ya. mau belajar mendukung. Jadi memang kalau mau jadi guru itu harus atraktif, cantik, gitu, cakep, ganteng. Jadi murid-murid seger terus gitu. Karena kalau seger, dia otaknya juga Hmm, seger, nerimanya juga cepet benar. gitu ya. Nah, terus pengalaman waktu pertama ngajar gimana tuh? Pengalaman wa- Murid-muridnya bagaimana? waktu pertama ngajar ya grogi luar biasa. Tapi kan sebelumnya kita dikasih pengajaran gitu loh, Suhu. Kita masuk ke kelas guru yang lain yang Hmm, sudah senior, oh cara mengajar hmm, mereka gimana. Tapi nggak usah ngikutin 100% karena kan kita punya cara kita sendiri gitu. Itu sih. ya. Ya pertama ya ketemu anak-anak, ada yang namanya juga anak-anak, ada yang nangis, ada yang muntah di Hmm, tempat gitu hmm. kan. Ada, oh Wah, iya, ada yang nah, misalnya ya macam-macam lah, mau sama maminya, nggak mau kita nggak mau kita ajarin kayak gitu-gitu awalnya. Itu udah ketakutan banget. Tapi lama-lama ya udah biasa, udah tahu cara nanganinnya, jadinya udah terbiasa gitu. Gitu oh. Suhu. Jadi mulai mulai start ngajar itu TK apa SD? Untuk Eh anak TK atau anak SD? Tahu-tahu waktu itu saya langsung ngajar yang kelas 3 kelas 4 gitu. SD. Iya, jadi Oke, kebetulan ada berarti sudah kelas lumayan kosong. ya besar. Karena kalau sekarang di Jakarta tuh dari playgroup malah udah diajarin bahasa Inggris. Mhm. Dan mereka ngomongnya juga very good gitu ya, Nah, good gitu. Nah, bahasa Inggris itu belepotan mhm. karena seorang benteng. Ya, tadi kita bicara tentang intelektual. Apakah anak-anak yang intelektual doang yang bisa belajar bahasa asing atau memang dari kecil sudah dijadikan kebiasaan Seharusnya sih sudah jadi untuk belajar bahasa? heeh. Kalau menurut saya sih harusnya udah dijadiin kebiasaan kayak gitu. Karena kan Hmm, saya juga awalnya tuh kan nggak suka bahasa Inggris, jadi nggak terlalu terbiasa ngomong bahasa Inggris, malu dan segala macamnya gitu, cuman di hmm, tempat hmm, les doang. Jadi ini hmm. mas sampai sekarang juga kayak kurang maksimal bahasa Inggrisnya. Beda sama yang dari Wah, kecil sampai udah terus-terusan bahasa sehari-harinya bahasa Inggris itu udah lancar walaupun masih ya, kecil. Terus kalau mereka melakukan kesalahan tuh jadi lebih pede aja gitu karena mereka belum tahu salahnya di mana. Kalau kayak kita kan kalau udah gede, di mana? iya Ya, ada tutur kata yang salah, pengucapan yang salah tuh ada malu-malunya gitu. Kayak gitu. betul. Ya, ini ada Bante Ya Prawira ya. budaya Bante. Selamat siang Bante. Di sana sudah mungkin jam berapa nih? 3 jam dari sekarang. jam 1 ya Bante. Ya, iya. Gimana? Terus gimana Nur? Kamu kapan suka musik? Suka musik juga nggak sengaja sih Suhu. Waktu itu kan saya juga sampai bawain ceramah gitu yang tentang Kalyanamita ya Hmm, kalau Suhu ingat. hmm, Ya, saya ya, bersyukurnya di ruang lingkup saya atau di circle saya tuh orangnya yang temen yang baik-baik gitu. Jadi ya termasuk hmm, belajar gitar juga saya diajarin sama temen. Jadi cewek-cewek tapi suka apa pintar gitu main gitar ya. Saya juga pengen gitu kan, wih hmm, kayaknya gaul terus banyak disenengin sama cowok-cowok, iya semua. kan? Eh, Iya. Terbalik ya. Heeh, Kalau cewek-cewek itu senangnya cowok yang bisa main heeh, gitar. Iya, dia pokoknya kalau modal gitar aja bisa ngeliat bulan, main mmm, gitar, cereng, 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 udah seru dah ya. iya, Sampai malam gitu kan. Nah, iya, kalau cewek main gitar, wah ini senengin cowok-cowok, terbalik ya. Jadi teman ngamen. iya. Saya pengen banyak Iya, bisanya tapi gitu. cara kamu ngajar itu buat anak-anak dengan lagu, dengan bahasa Mandarin, itu bagus juga, keren gitu kan. Mhm, Jadi gurunya, teachernya main gitar, anak-anaknya belajar bahasa iya, Inggris, terus sambil nyanyi. iya. Wah, itu Kadang mereka bawa inovasi alat musik sendiri juga gitu. gitu. Ada yang Oh bawa iya, suling, kemarin kentongan. nyanyi perfect. Iya. Lagu perfect. Tadi saya putar di awal itu adalah kreasi dari anak-anaknya Iya. dan ibu guru. Itu memang dunia anak-anak ya. Mmm, Nah, oke. Terus apa yang bisa dibagikan tentang bagaimana anak itu bisa memiliki keahlian? Kalian kan bakat semua anak kan nggak sama ya. mhm. Kamu kan bisa lihat nih. Wah, LA English course join loh. Oh, Woi.
Mantau lausenya nih di sini, Iya, teacher ngomong ya. macem-macem nggak ini Miss mantan Olive. karyawan saya ini? Iya, diwawancara lagi sama Iya. Tuhu katanya gitu ya. Aduh, Iya, aduh. LA ini di lokasi di Tangerang Taman Cibodas, Yang bukan? mau ngeles silakan langsung Oh daftar. iya, Los Angeles Iya. ya, bagian Benteng. Iya. Hmm. Jadi kita lihat anak-anak kan bakatnya kan nggak Ah, ah, sama gitu. Terus sebagai guru bagaimana mengarahkan mereka gitu, hobinya, bidangnya, atau ah. gimana. Sebenarnya saya dari Karena ini tadi sebagai guru itu kan masuknya ke soul, ah, ke jiwa anak-anak. Dan saya tahu kamu penggemar anak juga, tapi belum punya anak kan? belum Iya, coming tapi suka soon anak-anak ya. gitu maksudnya. Nah, coming Ah, ah. soon. Nah, jadinya sekarang bisa melihat tuh soalnya anak-anak, jiwanya anak-anak, bakatnya Mm-mm. apa, senangnya apa. Nah, bagaimana sebagai guru menyikapinya coba? Sebenarnya dari awalnya kita harus pendekatan dulu suhu ke anak murid karena kan anak murid Hmm, sekarang itu nggak bisa disamain kayak anak murid dulu yang cuman apa dikeplak, hmm. digetok langsung apa namanya nurut kayak gitu. Kalau sekarang kan Keplak ketok, yes. iya kalau kalau kita kan dulu nggak kenapa-napa kan dipukul, misalnya dihukum segala macam. Kalau anak sekarang kan baperan gitu kalau Nggak iya bisa. kalau dihukum Lapor lapor mama mama. mamanya yang Lapor mama. ini ngelaporin ke kita lagi kayak gitu. Dulu saya dipukul sama guru, dibilang, saya laporin papa saya lu. Terus kata gurunya bilang, laporin aja. Terus saya pulang. Pipi tadi digebuk sama guru. Bagus. Iya, Atau orang tua kita bener bagus. bener Malah bener. didukung sama orang tua Iya, gurunya. saya juga dulu Kalau soalnya sekarang begitu. wah Heeh. gurunya sudah nggak ada. Iya, saya Hmm, dihukum ya kamunya yang bandel kayak gitu-gitu. Nah, kalau sekarang mau malah anak saya iya. diapain miss gitu. Beda lagi. Inilah Iya. kadang-kadang salah kaprah. Mm-mm. Salah kaprah. Makanya kita lihat anak-anak nggak bisa dipukul, nggak bisa di ini ya, Mm. cuma ayam doang yang bisa Iya, digeprek kalau sekarang. Jadi ayam geprek banyak. benar-benar. Kalau anak-anak itu fragile. Akibatnya mereka menjadi lebih sensitif, lebih arogan, Mm. lebih akunya tuh lebih Mm. muncul karena merasa diprotek ya. Mm-mm. Nah, yang digeprekin sekarang cuma Iya. ayam di mana-mana, ayam geprek gitu ya. Anak-anak itu nggak bisa dipukul, nggak bisa digeprak, nggak Mm. boleh. Nah, tapi ya akibatnya yang bandel tetap Mm-mm. bandel. Jadi kalau saya sekarang ketemu sama teman-teman, pengalaman apa sih yang paling berkesan dalam hidupmu itu ya? Waduh, pasti ingetnya semua guru yang paling galak, Iya. ternyata guru yang paling awesome, awesome, Mm-mm. awesome, Awesome. awesome, awesome. Amazing. Iya, guru yang amazing. Iya, guru yang paling wonderful adalah guru yang galak karena mereka ternyata care banget. Mm-mm. Itu yang mendidik karakter kita. Jadi kita bicara karakter, bicara tentang kepribadian dan ke depannya. Pasti kalau ditanya nih, siapa sih guru yang kamu paling Mm. sukai gitu? Siapa guru yang paling kamu cintai? Ternyata guru yang galak itu ada di dalam kesadaran kita dan dia itu menjadi kenangan yang sangat indah. Mm-mm. Galak karena kitanya salah, tapi dia care banget sama kita. Dibanding guru yang cuek. Mm-mm. Guru yang cuek itu ya udah nggak ada ikatan terlalu berbekas di dalam diri Mm-mm. kita. Oke, terus apa yang mau kamu sampaikan tentang kebaikan? Kan kamu kemana-mana ceramah nih, Ah-ah. keliling, ya. Ceramahnya juga pakai musik, Mm-mm. nyanyi, Mm-mm. atau apa? Gimana caranya kamu? Pakai bahasa Inggris? Mm. Sebenarnya kalau yang dari yang lanjut yang tadi ya suhu yang soal bakat anak-anak bagaimana Hmm, kalau saya ya yes. sebenarnya kan pendekatan dulu awalnya karena kan anak-anak sekarang nggak bisa disamain kayak yang anak-anak yang dulu. Mm-mm. Jadi saya mulai dari misalnya mereka ulang tahunnya kapan, diperhatiin loh, mereka senang banget diperhatiin. Terus kalau misalnya mereka ada Ada pencapaian, yang orang tuanya lupa nggak? ada Ada yang orang tuanya ngisi lupa, data diri, anaknya ulang kamu tahun. ulang tahun tanggal berapa? Lah, ada yang melahirin gimana? Kadang pernah kayak gitu. Aduh. Ah, Ada yang salah nulis nama ada anak, juga sih, ada ejaannya salah, Iya. ada gitu. Oh, Ada. ada. Itu. Oh, ada ya. Iya, jadi kita Emang bener ada loh. kita kasih perhatian ke dia Nanya, gitu. nanya ke istrinya, anak kita lahirnya tanggal berapa sih? Iya, Aduh. iya, iya.
kayak gitu. Terus ya mulai kan anak-anak biasanya grogi apa ya, saya paksa karena sayanya juga kasih contoh gitu, nih Miss aja berani gitu maju ke depan, jadi kalian juga harus berani. Nah itu tadinya yang anak-anaknya pemalu jadi nggak pemalu kayak Mm-mm. gitu. Nah satu lagi kalau misalnya kan nggak semua anak itu ahli di misalnya di bidang bahasa, ada yang di berhitung, Mm-mm. terus ada yang ke seni kayak gitu. Nah saya juga coba nih Iya. misalnya kan saya kasih pelajaran yang lain, misalnya matematika tapi in English, misalnya tambah-tambahan in English. Oh kok dia jawabnya lebih cepat, lebih dominan sama yang lain. Nah terus saya langsung bilang ke orang tuanya biasanya, Mem ini Hmm. lebih baik anaknya selain bahasa Inggris ngelesin di matematika juga deh. Soalnya pinter kok anaknya matematika cepet gitu. Dan mamanya sendiri bahkan nggak nyadar Hmm. gitu kalau anaknya tuh pinter matematika. Hmm. Kadang kan sibuk sama kerjaan Ya. kayak gitu. Kita yang jadi guru nih yang beberapa jam sama mereka tuh harus lebih perhatian gitu. Itu sih, terus mereka juga jadi ngerasa diperhatiin, jadi mereka berbalik ke kita gitu, mereka perhatian sama kita, Happy. Iya, betul. gitu, Suhu. Disayang banget ya ini Iya, miss-nya. Nah, saya juga waktu dulu jadi guru juga disayang loh sama murid-murid. iya, Iya. Jadi kalau guru lain kan udah bubar, udah bubar. mm. Kalau dulu si Koko Agus pulang pulang ajar itu, wih murid-murid jalan Iya bareng. Wih, ditungguin, kita udah kayak iya itu film-film. yang bikin bikin kangen jadi guru tuh kayak gitu, Iya. Suhu. Ya ditungguin, Indah itulah yang sekali memang ya. Jadi guru itu kadang-kadang bikin, setahun, mm-mm, mm-mm, setahun murid kita kan ganti terus. mm-mm, Nanti tiba-tiba nggak ketemu, udah pada lulus, udah pada apa, mm-mm. udah pada punya anak, gitu kan. Nah, saya yang Iya, mikir, gue yang tua, apa murid gue yang tua? Kita kan merasanya muda terus. Ya. mm-mm. Oke, terus Terus kebaikan sekarang apa ke yang bisa kamu sharing ya, rasakan? Hmm. mm-mm. Sharing, ya, Ya, sharing. yes, Kenapa mau mengabdi? Masih muda, mau terjun ke wiara-wiara pedalaman gitu, pengabdian lah bahasanya. mm. Ya awalnya tetap dari yang circle yang kalau kita ketemu teman yang baik kita juga jadi baik ya, Suhu. Kayak saya Hmm. pertama kali ke ke Surya Dharma, inget banget. Terus ketemu Tahu SMA uh, 3? SMA 4. Ya itu kan aku ngajar Oh di ngajar situ. di Iya situ. sekarang Oh udah beda. 4, Oh udah nomor nambah satu. 1. Dulu SMA 3 Oh namanya. iya iya benar. Waktu saya ngajar SMA Uh, 3, terus ganti ke Semun 4. oh iya. Hmm. Berarti sekarang mudah-mudahan sih masih 4 Iya, nih. itu tempatnya kecil. Tempatnya kecil, di pojok, di hook itu kan. Tapi itu dari dulu saya di situ kalau ceramah nyetrum terus. Karena memang kayaknya rame gitu. Iya. Yang mereka yang mau belajar juga dan dari dunia lain juga center ya di situ. Pernah ada kuntilanak juga ikutan dengerin Dharma. Waduh, saya jadi takut ke sana nanti. Enggak lah. Karena memang di situ portalnya banyak yang pada dari mana-mana itu dapat energi kebaikan di situ. Waktu kalian pada doa kan keren. Iya. Iya. Suaranya juga bagus, semuanya bacanya juga tulus. Umat-umatnya tulus tuh kalau saya bilang. Nah, jadi energi itu membahagiakan semua makhluk. Kan lihat dari kan belakang angker-angker iya, semua. Iya, benar. Saya waktu ke sana naik motor sendirian, nggak tahu jalan. Nyasar kan itu Masuk di ke gang gang. kecil, iya. Untungnya ketemu si Romo Piawadi tuh Suhu. Nah, itu dia kan aktif di situ. Iya. Nah, udah saat itu pas-pasan ketemu sama Romo Arfan juga yang suka sekarang saya panggil papi-papi gitu, papa saya. Nah, udah. Arfan. Iya, benar. Ya. Udah semenjak itu Kemarin mau live dianya itu nganter, nganter makanan. catering. Dia bilang jam 6 sore. Catering. Udah dibilang vibrasi kebaikan 1101 itu jam 11. Oh iya, saya pikir jam 6 katanya. Salah. Nanti kita jadwalin lagi. Maklum udah umur ya. Salah lihat jam. Tapi sih salut. Dia memang luar biasa itu. Kemana-mana ngaprak. Kalau bahasa kita kan ngaprak nih. Jalanin terus. Dan juga masih sharing, berbagi. Walaupun hidupnya pas-pasan atau kesulitan, masih mau berbagi terus. Dan akhirnya ya dukungan juga banyak dari orang-orang yang peduli dukung. Jadi kadang-kadang jangan pernah menyerah dalam hidupmu ketika kamu merasakan betul-betul di titik limit dan nol. Berbagilah pada sesama. Dan ternyata orang juga bilang, Tian, Tian Yo Yen.
langit punya mata, gitu Mm-mm. kan. Langit punya mata. Iya. Nah, terus gimana tuh pengalaman ke pelosok-pelosok ke pedalaman gitu? Iya, Terus ngelihat dama dutanya cewek lagi nih, naik motor sendiri apa dibonceng sama suami? boro-boro suami pacar aja nggak punya waktu itu. Oh iya, dulu belum ya. Iya, Waktu menang lomba sama saya kan udah ada itu. iya, Apalagi PDKT. iya. Nyambung ya Eh, setelah ak- ak- setelah apa namanya ya, setelah ketemu sama Romarvan ya mulai tuh kan diajaknya nyanyi-nyanyi. Oh, karena saya bermodal main mm-mm, gitar cuman kunci dasar tuh asalkan jangan kunci Inggris gitu mm, kan G C H kayak gitu. iya, Kunci Z yang penting bisa lah nyanyi-nyanyi apa namanya lagu Buddhis. Mulai tuh jadi rekaman lah kemana-mana dengerin sharing Romo, oh kayak gini tuh sharing. Terus yang ke Cetya Surya mm-mm, Dharma apa namanya orang-orangnya juga ramah, saya juga maulah ramah kayak gini, jadi kalau ketemu ya, sama orang tuh senyum enak gitu, punya banyak iya. kenalan tuh kayaknya Mereka tulus iya banget loh, benar-benar. iya. Padahal wiaranya cetianya kecil Iya, banget kok gitu di kan. wihara yang Tapi orang-orangnya nggak tahu, tulus iya banget. di Cetya yang apa namanya yang sederhana ini tapi kok orangnya apa namanya attitude-nya lebih tinggi daripada yang orang-orang di wihara besar itu. Kadang kan suka siapa sih gitu nggak mau nyapa nggak mau itu kayak juga beda lagi gitu, makanya saya seneng ke sana suhu gitu. Terus Mm. terus udah itu Tapi kalau saya sengaja mm, di wiara-wiara yang sombong-sombong itu orangnya mm, sengaja kita harus menyapa duluan. iya Dia, Miss Esa Herman. iya Ya kita menyapa duluan, kita tegur mm, dulu dan kita ramah dulu. Budayakan budaya mm, itu baru kita cabut ke yang lain. Karena memang kalau orang itu nggak tahu ya harus disapa mm, duluan, mm, nggak mau nyapa mm, duluan. mm, Ya nggak apa-apa, kita nyapa mm, duluan. Halo gitu, selamat siang, apa kabar, selamat malam. mm, Nanti mereka ya lama-lama merasa terbiasa. mm, mm, Karena ada sesuatu yang indah dari kata sapaan, menyapa aja. Kayak gini nih, yang kan saya udah nggak bisa ngeliatin yang atas-atas nih, mm. kepada banyak banget nih yang nonton kita. Halo semuanya, gitu, disapa gitu aja pada happy Iya mereka ya. benar. Ya, nah, jadi di dalam hidup ini ada satu tugas yang misi yang memang kita harus bisa berikan dengan ketulusan, yaitu misi kebaikan. Mm, Nah, misi kebaikan yang kamu lakukan itu, wah, walaupun masih muda, dari muda kita merintis. Kenapa kita harus dari muda yang merintis? Yang waktu kamu ikut lomba itu kan saya mm, pernah bilang. Banyak kan orang ngelihat itu udah penceramah itu udah pada tuir-tuir mm, mm. semua ya, udah pada senior semua, udah pada sepuh. Kalau bukan kita sendiri yang ngelanjutin, mau siapa Iya lagi? Pada nunggu nanti aja lah suhu, saya belum nikah, belum layak jadi pandita. Ya jadi pandita ya memang mm, kalau udah ada itu oke. Tapi kan Dhamma Duta kan iya enggak. Kalau enggak anak-anak nanti makin iya hilang. pas nikah Nah, malah ngaku wihara jadi lagi ya. disinilah kita. Iya, udah nikah Iya hilang. benar. Terus belum nikah aja pacaran, pacaran waktu mau ngejar pacar masih pada rajin ke tempat ibadah. Begitu Iya udah punya pacar, udah ke hilang. bioskop hilang Nongkrongnya lah. di bioskop. Bener-bener. Iya. Jadi ya inilah kriteria anak-anak zaman sekarang. Apalagi ya sekarang ini anak-anak udah sisi rohani itu makin jauh sekali mereka. Jadi kebanyakan duniawi ini lebih megang peranan, mau mengejar kekayaan, mau mengejar kesuksesan, mau mengejar semua apa yang macem-macem lah ya. Nah, jadi betul tuh kata Sisil, ala Sisil, Kalau bukan kalau bukan kita kita siapa siapa lagi? lagi? Itu dia masih kecil tapi otaknya ininya ya, insight-nya udah dalam banget gitu. Dari kecil dia mau jadi duta ekologi, Wah. duta lingkungan, mau ngumpulin sampah plastik, terus nanam tanaman dari kecil-kecil. Ini anak kecil ini pikirannya udah bisa mikirin lingkungan, makanya saya bilang ke mamanya, tenang, nanti Sisil jadi wali kota Surabaya itu. Saya aja jadi duta sampo lain nggak kesampaian tuh. Duta sampo ya. Iya. Rambutnya kurang Iya. panjang. Main gitar sambil begini-begini, swing gitu ya. Kurang kipas. Oh iya, kamu juga jadi YouTuber ya. Jadi YouTuber, terus juga banyak endorse dong nih. Belum. Iya. Kayak, oh belum. Jadi itu modal Iya, sendiri. saya yang endorsein mereka malah. Kebalik. Kirain gitu ya. Oh, Nggak apa-apa lah. Demi cita-cita.
Karena mana tahu sekarang sih baru mencoba, terus kalau kontennya udah bagus baru dilirik. Mhm. Hasil itu pasti bukan bukan sekali dua Mhm. kali, tapi follower kamu udah dahsyat, udah ribuan, su aja 200 nggak nambah-nambah. Lihat followingnya dong, Su, lebih banyak following daripada followersnya. Iya, kadang-kadang ya bukan itu sih maksudnya. Kita kalau ngajar followers atau apa ya nggak penting, Hmm. tetapi nilai kita yang kita sampaikan. Misalnya kita live gini nih, ada nilai-nilai yang bisa masuk ke dalam mereka dan mereka sadari dan kemudian menjadikan di dalam pikiran, dalam kehidupan hari-hari mereka bisa dipraktekkan. Satu orang aja berubah dari nonton tayangan kita dan mereka Hmm. mendapat manfaat. Kebaikanmu udah berapa banyak. Mhm. Jadi tanpa kita sadari sesungguhnya hal-hal yang positif itu kalau kita sebarkan atau kita vibrasikan, satu orang hanya berubah dalam hidupnya. Dia menjadi sosok yang lebih baik, dia menjadi sosok yang berubah, dia terinspirasi, dan kemudian kita doakan dengan tulus. Getaran ini akan membuat hidup dia akan berubah. Contoh kemarin ya, halo Mr. Eddie, wah, this is your teacher. Hmm. His English is very good. Udah go Iya. internasional itu ya. Edi Ramawijaya Putra, sosok putra Lombok yang bisa mengudara sampai ke luar negeri. Hei. Halo Mr. Edi. Ya. Ini juga, ya ini juga panutan Mhm. saya. Kapan-kapan kita undang beliau ya. Nah jadinya di sini adalah hal yang luar biasa sebagai guru, sebagai pemusik. Musik itu jangan dipikir main-main. Mhm. Kadang-kadang kita menyanyikan lagu rohani itu ya. Kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, pakai hati, digetarkan. Ketika kamu orang muterin YouTube-nya kamu, atau muterin lagunya kamu, atau kasetnya kamu, atau CD-nya kamu, dan dia merasa damai, merasa tenang, wah itu efeknya luar biasa tanpa kita Mhm. sadar. Makanya harus berkarya terus, bikin lagu-lagu yang keren, bagus, yang kalau orang dengerin aja bisa, wah itu menyentuh hati dan ada sesuatu di dalam. Hmm. Oke, Iya. apa lagi yang mau disampaikan? Itu saya juga mau bilang makasih banyak buat yang bodinya Nayen yang apa menyelenggarakan acara Hmm, stand up Dama ya. Suhu itu saya ingat banget sampai hmm, sekarang semua semua hadiah-hadiahnya masih saya simpen. Buku-bukunya saya baca sampai habis. Pokoknya itu yang apa namanya cuman satu acara dibilang cuman acara kecil tapi impactnya besar buat saya mungkin buat orang lain juga gitu Su. Yang tadinya ya. cuma Saya juga jujurnya emang waktu waktu kamu tampil hmm, itu ya kaget gitu maksudnya ada gitu orang nggak tahu malu kayak kamu gitu ya maksudnya benar-benar benar-benar show off gitu ya benar-benar wah mempesona gitu buat tampilan pertamanya aja udah dahsyat dan saya jadi juri jujur aja pada saat itu wah ini rencai ini sumber daya dan ini harus diberdayakan sampai tak berdaya. Iya, jangan sampai lepas hmm, maksudnya. Karena banyak orang ikut lomba, udah ikut lomba, hmm, udah gitu. Dia cuma mau ngetes kemampuan uh-huh, aja. Nah, kadang-kadang yang kita harapkan adalah setelah dia ikut lomba ini, hidup dia bagaimana ke depan. Terus dia bisa memberikan sumbangsi apa ke depan. Nah, itu yang penting dari situ. Dan yeah, kamu sudah menunjukkan pada saya, kita udah lama banget nggak ketemu, ada 5-6 tahun kali ya. mm-mm. Dan Baru sekali ternyata doang kita sosoknya ketemu udah pas lomba itu. iya, dan sekarang sudah ternyata banyak perubahan dan luar Mm-mm. biasa. Itu yang nggak pernah kita bayangkan. Mm. Jadinya ya good, very good. Iya, dari situ Suhu yang cuman apa orang-orang mungkin yang ngeliat saya tuh, oh ini si Ciolif nih berani tampil di depan, si Ciolif nih kayak gini-gini mah udah biasa gitu. Padahal kan saya cerita ke semua orang kalau pas lomba itu saya bikin dulu catatannya, semuanya saya catat, terus saya latihan di depan kaca setiap hari, terus sampai di depan juga saya Hmm. sampai all out karena udah banyak latihan, udah jongkok berdiri Hmm. kayak gitu sharingnya, makanya sampai dibilang nggak tahu malu kayak gitu. Padahal itu baru pertama Hmm. kalinya tuh sharing depan orang dan itu dilombakan itu baru pertama kalinya. Kayak gitu Su. Jadi Hmm. ya orang nggak tahu kita effortnya tuh kayak gimana di awal-awal sampai sampai bisa segitu. Nah, semenjak itu tuh saya langsung berani tuh kalau misalnya lomba apa yang sendirian sharing bahasa Inggris langsung saya berani. Habis itu di
beberapa Oh, bulan kemudian, piala iya, digondolin. nggak menang apa-apa, yang penting Kalau ada kucing yang gondol dibawa ikan. ini. Kalau Olive gondol Iya piala. bener. Iya, piala piagam. Aduh, Wah, itu ampun. bagus banget jadi motivasi. Iya, jadi, Dan juga bukan buat kamu mm-mm, doang, buat semua orang bisa melihat jejaknya. Oh, Cici Olive bisa, Miss Olive bisa. mm-mm, Why not? I cannot, gitu mm-mm. kan. Iya. Iya, dari situ ya supaya saya juga apa namanya, kalau kayak kayak tadi kalau bukan kita siapa lagi, karena kan saya lihat juga penceramah sudah Iya, kurang gitu. Kadang juga iya. ya yang muda-muda nih sebenarnya kan cocok gitu sama sesama remaja cara ngomongnya, atau kita udah bisa apa ya, lebih beradaptasi gitu. Tapi ya Loh, saya nangis ya tuh, kurang terharu. kurang sumber daya manusianya begitu. Iya, Iya. lomba stand up. Bukan stand up comedy. Dia bentar lagi daftar ke stand up comedy. Bentar lagi. Sabar. Nanti kan setelah punya anak. Dia stand up. Iya, mungkin ada Pikiran. lomba-lomba seperti itu bagus Suhu untuk ini apa namanya? Ya untuk mengembangkan bakat orang-orang gitu. Ya, Yang sebenarnya tuh betul. malu-malu gitu, kayak saya juga nggak sebenarnya juga nggak tahu Dan, gitu. dan kalau nanti tolong ya, karena kamu lebih banyak di daerah kampung saya beraksi Ah, gitu ya. Maksudnya tolong diajak lagi semua teman-teman kita, muda-mudi kita, supaya mereka mm-mm. berani. Karena ada satu kendala, kalau dari Tangerang ke Jakarta, itu kayaknya bedanya jaraknya antara bumi Iya. sama langit gitu. Begitu orang Tangerang kerja di Jakarta, langsung jadi minder, jadi takut, Mm-mm. jadi kayak gimana Mhm. gitu. Jadi kayak kesannya gimana. Padahal kan kita sama Mhm. semuanya. Semuanya ini punya peluang yang sama, punya kesempatan yang sama, punya Mhm. gimana yang sama. Cuma kita blocking mindsetnya itu blocking terlalu banyak. Mhm. Ketakutan terlalu Mhm. banyak. Iya, betul. Jadi sehingga butuh orang-orang yang mau mendobrak dirinya dulu, Mhm. lalu ikut sama orang-orang yang berhasil, sukses, dan gebrak. Semua muda-mudi kita terlalu banyak yang pintar, tetapi tidak terasah dan tidak tergali. Kebanyakan malunya lebih besar daripada usahanya. Mhm. Iya. Iya. Iya, kadang kan kalau mau sebenarnya dia bisa tapi malu, takutnya salah, takutnya diketawain orang kayak gitu-gitu. Ya lebih banyak preparation kalau misalnya kita pemalu, kayak saya orangnya introvert, jadi lebih apa ya, punya banyak persiapan. Oh, kamu Mm-mm. introvert. Tuh waktu lomba saya Saya pikir kamu trompet. itu kayak waktu lomba sebenarnya sampai sekarang juga kalau misalnya ke apa namanya mau sharing gitu. Ya sebenarnya saya itu dulu ke toilet dulu paling nggak sekali itu saking groginya. Oh, itu Mm-mm. ketakutan. Ya, cemas, Tapi ketakutan. lawan terus karena pas udah di depan keluar keringet itu banyak, tapi lama kelamaan udah biasa lagi, jadi ke 5-10 menit udah biasa Makanya gitu. kunci ya, kunci untuk tampil di Mm, depan ya, tampil untuk public mm, speaking ya, itu jangan pernah ngelihat ke bawah, ngelihat ke atas atau mm, kemana, tapi tatap orang. mm, Itu kuncinya. Baru kita masuk itu, begitu masuk ke uh, lapangan lah kita bilang masuk, angkat mic, itu jangan pernah lihat ke tempat lain. Tatap semua satu-satu dan tersenyum. mm, Mau senyumnya senyum keren sampai senyum yang gokil terserah, pokoknya senyum dulu, tatap mereka satu-satu, mm, taklukkan dulu audiens dengan mm, mm. matamu, Iya, sehingga kamu merasa audiens itu udah takluk sama iya, kamu benar gitu. benar Jangan kamu natap ke bawah atau natap ke atas, kita yang benar. takut sama audiens. Nah, tapi kita harus tatap dulu mereka dengan cinta. Sebelum masuk, tebarin dulu nih cinta. Sing, gravitasi cinta Mm, akan membuatmu berani, satu. Terus tatapan audiens akan membuat kamu itu menjadi lebih pede dan percaya mm, diri. Karena kontak mata itu dengan mereka itu membuat kamu punya satu kepercayaan diri. Ternyata mereka udah lagi menatapmu juga. iya. Tapi bukan dalam bentuk Mm, mm. ketakutan. Taklukkan dulu itu. Menonton, lihat dulu dari ujung sampai ujung. Halo yang di sana. Iya, Nah, yang di belakang apa kabar? Itu harus tetap. Karena banyak orang masuk udah iya, geter, terus ngelihat, benar-benar nggak berani ngelihat orang, terus ceramahnya ngomongnya ke benar. bawah. Ya, nah itu nggak Iya. boleh. Senyum sama humor itu udah obat banget sih buat diri kita sendiri gitu, ngalahin diri Iya, sendiri supaya berani gitu. betul. Karena itu menurut Dan menurut mm-mm, menurut menurut saya memang di dunia ini kita butuh iya, humor, betul. Mm-mm, ya.
orang sedikit banget ngedengerin ceramah lu yang serius, Mm-mm. intinya apa juga mungkin mereka juga Iya, lupa, betul. tapi cara membawakan kamu yang Mm-mm. lucu, mereka bikin mereka ketawa, itu nyerap ke hati, dan apa yang kamu ngomongin akan lebih gampang masuk. Mm-mm. Betul. Iya, humor juga bisa dilatih juga. Kadang juga saya cari-cari humor dulu sebelum sharing karena itu saya butuh banget buat diri saya sendiri sama buat orang lain gitu supaya dia nggak bosan. Sama satu lagi Romo kalau Romo lagi kan tuh kan groginya udah keluar lagi tuh. Aduh, Suhu, suhu. suhu. Iya. Satu lagi Nah, suhu karena apa ya? Dari Buddhisme ini kan yang kita lakuin semua diimplementasikan semua dipraktekin ke dunia kerjaan, dunia kehidupan kita sehari-hari itu juga apa namanya nyambung gitu. Kayak misalnya di kerjaan, nggak mungkin kita di kerjaan terus ada bos atau ada atasan yang cari orang yang malu-malu gitu. Nggak mungkin gitu, pastinya kan. iya, sebel Iya banget yang itu. harus Kalau punya atasan, anak buahnya malu, takut, ditanya cemas, ngejawab, udahlah, iya, cari yang lain kayak aja. gitu-gitu. Iya, ditanya, apa ya Pak? Ntar dulu ya Pak. Orang mau nanya kamu udah siap semuanya di sini dong. Iya benar. Gesit, siaga, Mm-mm. terus Mm-mm. cekatan, terus sebelum orang nanya kamu udah punya Mm. jawaban. Apalagi kalau bisa kita Mm. cenayang, dia mau nanya apa kita udah tahu duluan. Sebelum ditanya kamu udah jawab Iya, gitu. Wah, itu udah lebih iya. keren. Mau nanya apa Pak? Saya udah Nah, tahu itu gitu. sebenarnya kita punya. Mm-mm. Iya, kita semuanya itu punya dalam diri Mm-mm. kita. Cuma masalahnya kita udah tadi dulu blocking mindset Mm. itu udah membuat tembok yang besar banget buat dirimu sehingga kamu merasa aduh saya ini cuma bawahan, aduh saya Mm-mm. cuma orang dari dusun, oh saya cuma orang dari benteng, dari pinggiran, dari apa. Nah, ini yang membuat kita nggak bisa berkembang. Mm-mm. Saya juga dulu baru-baru pindah ke Jakarta, alamak, waduh ini biasa kita ceramah di benteng kan Iya, ngaprak-ngaprak aja gitu kan, bahasanya juga bahasa yang begitu sampai di Jakarta kita jadi iya. serius, Serius jasa. terus Ya. juga ngelucu, kita udah mencoba ngelucu, iya serius jasa, orang ngelucu, tatapan audiensnya cuma ngeliatin lu begini Mm-mm. doang, ini ngomong apa, Iya. waduh udah makin keringet dingin gitu Kadang kan. ngejokes dia cuma Nah, ngeliatin gitu. Itu pasti liatin, kita hadapin yang situasi-situasi kayak gitu, Tapi kan itu jadi pengalaman buat kita. Oh, kalau dapat yang audiens kayak gini ya nih, gimana nih ke depannya kayak gitu. Itu berguna banget sih, pokoknya betul, buat kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya lagi malu, takut gitu kan, setiap di sekolah, di maju ke depan kayak gitu tuh pikirin aja pasti nanti berguna suatu hari nanti untuk kehidupan kita gitu. Ntar di dunia kerja, kuliah kayak gitu. Tuh makanya saya senang Koihara dari situ gitu. Oh ini bikin yang kreatif nih, penceramah nggak nah datang kayak gitu. Harus ada acara apa nih? Jadinya otaknya langsung cepet gitu mikirnya. Nanti pas di pekerjaan harus apa? Problem solvingnya itu cepet gitu. betul. Ya, baiklah, udah 48 menit, cepat sekali. Dan kita lihat dari sekarang, you can make everything by your design. Mm-mm. Kamu bisa membuat segala sesuatunya dari desain kamu sendiri. Teman-temanmu banyak banget dari sini yang tadi join bersama kita. Nah, juga mungkin banyak orang Tangerang juga. Jadi saya harapkan Tunas Muda Bangsa, generasi muda ada di tangan kalian. Dan kreatiflah, berkembanglah, bimbing adik-adik saya, titipin adik-adik saya semua, cucu, anak, Cicit. bubuyut. Iya, anak saya udah jadi engkong. Ya, jadi kita lihat nanti ke depannya bahwa yang muda yang bangkit, yang muda yang berkarya, dan teruslah jangan pernah merasa minder. Nah, ya aku bisa lawan rasa takut di tempat kuliah, kata siapa ini Itu namanya dari CSD tuh. Iya, Uwen si ya, Iwen, Uwen. Iwen lagi. Iren, Iwen sorry. ya. Oh. Iya, berkat Cici Olive ya. Iya bener. Sisil, wah Kak Olive guru bahasa Inggris ya, kalau Sisil kursus dapat diskon dong. Waduh, jarak jauh bisa online. Sisil ada di Surabaya. Buat Sisil gratis lah. Miss Olive nanti akan muncul dalam berapa waktu nyapa Sisil ya. Nah, karena Sisil juga harus jadi duta ekosistem, duta ekologi, duta kebersihan, duta shampoo konten lain. apapun lah. Yang penting duta Selo on Seven juga boleh. Duta sampo. Itu Miss Olive pengen jadi duta sampo nggak kesampaian nih ya. Nanti kita
kita kasih dia sampo merang ya, Merang padi apa sampo merang merang apa nih? alami, yang alami ya. Mm-mm. Oke, Sisil nanti buatin sampo buat dipromosin sama Miss Olive ya. Mm-mm. Sisil juga dia udah jadi ini loh, punya ini sendiri dia. Kamu nanti lihat aja tuh, Sisil Farah punya IG-nya. Nanti Wah, dia juga udah mulai nanti aku TikTok, stalking. jualan, kreatif. Iya, reviewer. Nah, nanti saling belajar Mm. ya kalian. Ya. Jadi semangat yang muda menyemangati yang lebih tua, yang lebih senior, lebih menghormati lagi kepada semua yang muda-muda dan sama kita saling membangun demi bangsa ini. Sadu. Apa nih? Udah menit terakhir. Apa yang mau disampaikan oleh Olive? Iya, buat yang muda-muda sekarang, yang tua juga sebenarnya juga sama. Ya, apa namanya, bukan maksudnya menggurui, tapi kalau misalnya kita lihat dari ada manfaat yang baik, itu dikerjakan. Kalau walaupun kita nggak bisa, itu kita harus coba. Jadi mencoba sesuatu yang baru tuh pasti impact-nya bakalan luar biasa di kehidupan kita nanti gitu. Kalau contoh misalnya saya juga awalnya nggak bisa main gitar, tapi bisanya seadanya doang, tapi jadi bisa bermain gitar. Terus bahasa Inggris juga dibuat dari apa namanya, rajin belajar, bukan yang semata-mata langsung jreng pinter gitu dari ilmu dari atas, itu nggak mungkin. Kita harus gali terus kemampuan kita, itu jadinya bisa. Terus yang kayak dari sharing juga, lawan rasa malu, lawan rasa takut, karena kan Buddhis ini ya apa namanya, penghalang utamanya itu malu, takut di judge atau kayak gimana, itu nggak apa-apa. Yang penting apa namanya, kita juga harus banyak persiapan, kitanya juga harus yakin sama diri sendiri lah gitu. Yes. Suhu itu. For the last time, can you speak for us in English? Of course. Iya. Nyanyi dong. Ada gitar nggak di situ? Udah lupa ya. Ya udah, nyanyi satu bait buat kita. Lagu yang paling menyentuh buat kamu, ya, yang bisa memberi semangat. Atau kalau kamu ingat lagu ini bisa, wow, gimana? Silakan, bebas. Nggak harus lagu Buddhis, bebas. Lagu yang betul-betul kamu suka. Oh, kayak tuh. Jadi anak jangan pemalu. Anak jangan pemalu. Apalagi Nah, malu-maluin. Malu-maluin. Itu requestnya Ani. Ya, lagu yang betul-betul berkesan buat kamu apa? Boleh. Apa ya? Silakan. Hidup yang benar ya. Karena itu kalau lagi saya lupa, boleh. Terus apa namanya, sikap-sikapnya lagi kurang baik, tuh kayak gitu yang selalu ngingetin. Soalnya nyanyi bareng dong, bisa tahu tahu lagunya nggak? Nggak tahu, baru dengar judulnya. Ya, silakan. Ya. 1, 2, 3, go. Dunia ini bukan hanya sandiwara. Dunia ini adalah nyata adanya. Tempat bagi kita menangis dan tertawa. Tempat bagi kita hidup bersama. Jangan menunggu derita datang melanda. Barulah kita mencoba ingat padanya. Sesal di hati pun jadi tiada guna. Kemana dulunya nurani kita. Udah segitu aja lah, Su. Iya, itu udah refnya belum? Belum masuk ref. Ya, refnya. Jalanilah hidup dengan benar adanya. Sombong akan harta adalah racun dunia. Tiada bedanya antara kau dan dia. Sesungguhnya kita hidup sama di mata dunia. Terakhirnya pakai kepleset lagi lah. Apa-apa. Ada aja. Nah, kan belum masuk dapur dulu kita. Iya.
Oke, ini syairnya yang bagus banget Mm-mm. sih memang. Aku baru udah pernah denger tapi nggak merhatiin mungkin Itu sepertinya. kalau lagi di jalan Nah, itu coba tuh. syairnya kita bahas satu Mm, persatu. Iya bener bagus banget. Dunia ini bukan hanya panggung mm-mm. sandiwara, betul? Hmm. Terus yang kedua, Dunia ini bukan hanya sandiwara. Dunia ini adalah nyata adanya, tem- nyata mm-mm. adanya, ya. Tempat bagi kita menangis dan tertawa, tempat bagi Hmm. kita hidup bersama. Mm-mm. Yes, itu sudah luar biasa. Nanti diketikin ya. Iya, Saya males ngetik. subtitlenya di bawah ini ya. Syairnya, liriknya, ya. Subtitle. Subscribe dulu ya, tapi ya. Jangan lupa like. Mantul. Gimana gue? Aku tadi masukin klipnya Mm. kamu gitu. Jadi kas kamu membuka video kamu di Instagram Live atau di Mm. YouTube. Ciri khasnya keren. Coba ulangin. Iya. Tiap kali mau buka gitu. Sebenarnya dulu juga ulang itu kayak gitu sampai 10 kali kali suhu bisa. Cuman buat opening doang di awal-awal. Iya, openingnya. Makanya aku tadi cut openingnya doang. Iya, karena Hmm. konsisten dan kayaknya jadi Iya. trademark. Itu apa? Iya, Mantul. tiap ketemu saya tuh Coba pakai coba mantul dong. mantul. Coba Jadi coba dong. jadi Hmm. halo. Oh Pembukaan nih iya, ceritanya pembukaan pembukaan. nih. Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Aktono Olivia. Mantul. Welcome teman-teman. Aku Nggak kelihatan, ini ya di sini. oke. Lah ini layarnya Oh, kecil. layar kecil. Harus di sini. Malu Iya. banget. Oke. Oke. Halo semuanya, balik lagi ke YouTube. Bleh. Halo semuanya, balik lagi ke YouTube. Ini kayak gini, Ro. Kayak gini tuh sebenarnya Pakai pueh kalau ya. di YouTube tuh kebanyakan errornya sebenarnya kalau di kamera. Jadi diedit lagi ya. Halo live ketahuan. Mau Makanya ketahuan. udah semua. Ya, tepuk tangan buat Olivia, Miss Olivia. Ini pertama kalinya dia live sih ya di dalam Instagram live. Biasanya dia live, enggak live. Jadi ini ada berani dia untuk pertama kalinya live bersama saya lagi pertama. Jadi diingat lagi ya. Ya, makasih sungguh Jadi gimana? pengalaman baru Mantul. lagi. Pengalaman yang mantul. Gue suka yang mantul ya. Coba ulangin. Halo bersama saya kembali bersama Olivia. Gimana? Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Aktono Olivia. Mantul. Untung nggak begini, tau nggak? Halo begini tuh mati. Dia Ini mantul. masih bagus ya. Ya mantul. Bahasanya gitu, mantul gitu. Renyah banget ya, kayak peyeknya Lisa. Ya, peye enak. Sisil jualan peye itu. Oh. Enak banget peyeknya. Boleh dikirim dari Surabaya ke Tangerang. Bolehlah di Nanti endorse kamu ini. bikin peye Tangerang, kirim ke Surabaya. Baiklah, terima kasih waktu kita juga yang sudah memisahkan kita bersama saya dan Miss Olivia. Dan sebagai closing, coba Miss Olivia closing dalam bahasa Inggris. Yes, I'm waiting for you, Miss. Closing tadi acara belum kita, closing ya namanya vibrasi Tadi belum kebaikan. closing ya? Ya, vibrasi kebaikan bahasa Inggris. Ya, vibrasi kebaikan 1101 bersama Sunung Siu dan Miss Olivia in Kayak English. radio Yes. ya Romo. So Romo lagi. Ini udah dapat piring nih 3 kali Romo. Ya. Okay, thank you for watching everybody. I hope you can learn from us and what else? You can get many values. Namanya susah vibration. Iya, aku juga belum ketemu bahasa Inggrisnya. Kebaikan, vibrasi kebaikan ke Inggrisnya kind vibration nggak asik. Kindness vibration nggak asik Vibration, ya. Nanti kita vibration of pikirkan lagi. kindness. Nggak kurang. Kurang. Ya. Oke lah, sudah waktu juga memisahkan kita ketemu dari tadi. Terima kasih atas semua sharingnya dan terima kasih juga pada hadirin penonton yang tetap setia bersama dengan channel kita di sini. Dan kita berdua undur diri dan sampai ketemu dalam besok hari di 1101 dengan itu lebih lancar. Oke, terima kasih. Bye everybody. Bye-bye. Gimana nih matinya?
kagak bisa mati. Nggak ada closingnya nih. Mana ini? Bye.